Wang Lin adalah orang pertama yang menyadari situasi ini, jadi dia sepenuhnya siap. Sesaat sebelum jari Dewa Kuno meledak, dia sudah mundur dan mengaktifkan tungku Dewa Kuno. Jadi, dia tidak terlalu terpengaruh. Dia menatap Mungazer dan kemudian mayat perempuan yang dilemparkan padanya. Pada saat dia pertama kali melihat mayat yang telah dimurnikan, dia memiliki ide untuk mencurinya. Saat jari Dewa Kuno meledak, dia sengaja menyesuaikan arahnya hanya untuk mayat perak ini. Dari dua mayat perak, mayat laki-laki terlalu rusak parah, jadi Wang Lin meninggalkannya. Meskipun mayat wanita ini juga rusak, itu jelas dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada mayat pria. Karena aku berpartisipasi dalam perang, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa jika aku mengambil harta, apalagi saat medan perang ini kacau. Mata Wang Lin menyala saat ia mengambil keuntungan dari kekacauan yang disebabkan oleh ledakan jari Dewa Kuno, untuk mendekat pada mayat wanita. Namun Wang Lin bukan satu-satunya orang yang mengambil keuntungan. Ada beberapa lagi yang tertarik pada mayat wanita. Ada kultivator Alhiven dan aliansi di antara mereka. 7 orang berbeda melesat ke mayat wanita dari arah yang berbeda. Wang Lin bukan yang terdekat, tapi dia yang tercepat. Saat dia menerjang, kedinginan muncul di matanya. Dia hanya membutuhkan beberapa napas untuk mencapai mayat wanita, tetapi matanya menyala dan dia dengan tenang melambat. Saat dia melambat, seorang kultivator Alhiven menyerbu, mendekati mayat wanita, dan mengulurkan tangan. Pada saat yang sama, seorang kultivator aliansi juga melangkah keluar tetapi tidak mengambil mayat wanita. Sebagai gantinya, dia membuka mulutnya dan meludahkan sinar energi pedang langsung ke kultivator Alhiven. Keduanya memulai pertempuran dari jarak dekat. Semuanya terjadi dengan sangat cepat, dan saat keduanya bertempur, kultivator lain mengambil keuntungan untuk mendekat. Dia meraih lengan wanita itu dan hendak pergi. Namun tepat pada saat ini, kultivator ini tiba-tiba berbalik dan panik mengisi matanya. Dia berteriak saat tubuhnya menyusut sampai genangan darah. Perubahan yang mengejutkan ini mengejutkan kedua kultivator yang sedang bertarung. Mereka memandangi mayat perempuan itu dan tidak lagi berani mengambilnya. Setelah ragu sejenak, 3 orang termasuk Wang Lin mempercepat dan menyerbu ke depan. Mata Wang Lin menyala dan tungku Dewa Kuno muncul di sekitarnya. Dalam sekejap, ia berganti tempat dengan salah satu kultivator Alhiven yang telah maju. Kultivator Alhiven itu terkejut saat dia merasakan kekuatan yang kuat menariknya. Saat dia mendapatkan kembali visinya, dia menemukan bahwa dia telah bertukar tempat dengan Wang Lin. Dia tahu identitas Wang Lin, jadi setelah mengeluarkan senyum masam, dia menyerah pada harta ini dan mengambil resiko untuk yang berikutnya. Setelah menggunakan mantra, Wang Lin mendekati mayat wanita. 2 kultivator yang paling dekat dengan mayat wanita melihat semua orang mendekat. Mereka mengepalkan gigi dan meraih mayat wanita. Namun tepat pada saat ini, mereka berdua menjerit dan tubuh mereka dengan cepat layu sampai mereka menjadi genangan darah yang diserap oleh mayat wanita. Darah mengembun menjadi setitik cahaya merah di antara alisnya. Salah satu kultivator aliansi mendekat. Dia mengenakan jubah piton dan mengulurkan tangan saat dia tertawa. Meskipun sepertinya dia meraih wanita itu, sebenarnya tangannya mengandung mantra, dan sepertinya dia akan menyerangnya. Mata Wang Lin menyala. Dia tiba hampir bersamaan dengan kultivator aliansi ini. Kedua jarinya membentuk pedang dan dia mengulurkannya saat dia berteriak, "Minggir!" Kultivator aliansi terkekeh. Tidak hanya dia tidak berhenti, dia bergerak lebih cepat dan berbisik. Bahkan Suemyu menginginkan kecantikan mayat wanita ini. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Sama seperti kultivator aliansi mendekat pada mayat wanita, Wang Lin menunjuk dengan tangannya dan dengan lembut berkata, "Berhenti!" Kultivator aliansi bergetar. Seolah-olah dia telah dikelilingi oleh banyak benang tak kasat mata dan menjadi tak bergerak. Wang Lin tidak berhenti sama sekali. Dalam sekejap, dia meraih mayat wanita. Jangkauan Wang Lin sangat pintar. Dia tidak mencoba meraihnya dari awal. Begitu tangannya mendekat, energi asalnya bersama dengan kekuatan Dewa Kuno dan pola yin yang tercetak di antara alisnya. Ada ledakan dan tubuhnya bergetar. Sinar merah yang terbentuk setelah menyerap beberapa kultivator tiba-tiba menghilang. Lalu Wang Lin tidak berhenti. Dia langsung meraih mayat wanita dan melewati kultivator aliansi. Saat dia lewat, dia menendang kultivator aliansi di dada tanpa ragu. Ada kilatan sinar putih dan kultivator didorong mundur. Wajahnya menjadi pucat dan dia mengeluarkan banyak darah. Tapi dia tidak mati. Sebaliknya, dia menatap Wang Lin dengan kejam dan mundur sambil menutupi dadanya. Memegang mayat wanita, Wang Lin menatapnya. Mayat wanita itu dikelilingi oleh sinar merah yang perlahan-lahan berkumpul ke wajahnya. Alasan Wang Lin melambat adalah karena dia melihat ada sesuatu yang salah. Apa yang terjadi setelah itu tepat seperti yang dia harapkan, beberapa kultivator gagal. Jika mayat wanita aneh ini, Wang Lin akan menyerah. Bagaimanapun ini adalah perang, dan pemeliharaan diri masih didahulukan. Namun setelah mayat perempuan menyerap esensi darah 3 kultivator, ada beberapa perubahan. Inilah yang membuatnya terus berjuang untuk itu. Saat dia mundur, tangannya membentuk segel dan dia memberi batasan yang tak terhitung jumlahnya pada mayat wanita bersama dengan seteguk energi asal esensi.
Setelah memasukkannya ke dalam tasnya, dia melesat ke ruang yang runtuh. Runtuhnya telah membentuk pusaran raksasa yang membentuk hisap kuat yang ingin melahap segalanya. Hanya Mungazer yang bisa mengabaikan pengisapan ini saat dia membantai. Pada saat ini, beberapa monster tua di aliansi mengelilingi Mungazer untuk mencegahnya memajukan. Bahkan iblis naga awan itu mendekati Mungazer. Namun Dewa Darah dan lainnya juga mengitari Mungazer dan bertarung melawan para kultivator aliansi. Orang-orang berdarah yang muncul satu persatu juga melancarkan serangan luar biasa terhadap aliansi. Gelombang gemuruh bergema bersama dengan raungan Mungazer. Pertarungan antara Tuan Flamespark dan Wudoken mengguncang dunia. Keributan di dalam kabut hitam yang disebabkan oleh pertempuran mereka sangat intens. Fluktuasi yang kadang-kadang datang dari bentrokan mereka adalah sesuatu yang bahkan harus dihindari oleh Dewa Darah dan lainnya. Di kejauhan, wanita bergaun biru itu tidak panik saat mengamati semua ini. Di sampingnya, mayat emas berdiri di sana dengan ekspresi dingin. 5 jimat kuning perlahan berputar di sekitar kepalanya. Petir bergerak di antara jimat, terus-menerus menjaganya agar tetap tertutup. Wanita bergaun biru itu mengangkat tangannya dan dengan lembut berkata, "Aku mengundang kakak tua Istana Xuan, Xuan Bao terhormat." Sebuah tawa bergema di bintang-bintang. Tidak ada banyak kultivasi dalam tawa ini, tetapi semua harta gemetar sejenak seolah-olah mereka akan meninggalkan tuannya. Si iblis hitam yang melarikan diri menghela nafas lega. Tidak hanya dia, bahkan iblis naga awan santai. Dia hanya menyerah berjuang dan cepat mundur. Mereka berdua tahu betul bahwa yang disebut 4 orang suci bukan hanya mereka. Di antara mereka, hanya Jisiantian yang suci. 4 orang suci aliansi dibagi menjadi Muen, Cloud, Xian dan Yao. Jisiantian adalah orang suci Xian. Masing-masing dari mereka memiliki 3 bawahan, jadi bagaimanapun menggabungkannya, itu akan membentuk 4 orang suci. Sebenarnya untuk pertempuran ini, aliansi budidaya hanya mengirim Santo Xian dan 3 bawahannya. Xuan Bao yang terhormat memiliki status yang sangat tinggi di Istana Xuan. Yang benar-benar membuat orang-orang di aliansi menghormati dan takut kepadanya, adalah bahwa dia adalah salah satu tetua aliansi yang dapat memutuskan segala sesuatu di dalam aliansi. Ini adalah identitasnya yang lebih menonjol. Selain orang-orang di dalam kelompok penatua aliansi, tidak ada orang lain yang tahu persis berapa banyak yang ada dalam kelompok ini. Namun masing-masing dari mereka sangat kuat dan dapat membalikkan langit. Alasan Alser dihormati dan aliansi budidaya bahkan mengirim seseorang untuk memberi hadiah pada hari ulang tahunnya, adalah karena ia adalah anggota kelompok tetua yang misterius ini. Namun ada beberapa hal yang menyebabkan statusnya jatuh, tetapi bagaimanapun, dia masih anggota. Jika bukan karena fakta bahwa Alser adalah Lauki, orang-orang seperti Ling Tianho tidak akan bisa eksis sama sekali. Selama dia menginginkannya, dia bisa membuat semuanya menghilang dalam sekejap. Namun setelah kejadian tertentu, ia menjadi lebih rendah dan jarang berpartisipasi dalam pertemuan tetua, dia menutup diri. Harus dikatakan bahwa bahkan Jisiantian atau Wudoken yang bertarung dengan Tuan Flamespark tidak memenuhi syarat untuk menjadi penatua. Jika bukan karena Xuan Bao, keduanya bukan apa-apa. Tidak ada yang tahu tingkat kultivasi apa yang diperlukan agar seseorang menjadi anggota kelompok yang tetua. Beberapa bahkan curiga bahwa meskipun kultivasi berhubungan, itu bukan satu-satunya hal. Kelompok tetua memiliki kekuatan dan rahasia tingkat tertinggi di dalam aliansi. Anggotanya adalah penguasa sebenarnya dari aliansi. Xuan Bao mengenakan pakaian putih dan dia sedikit kurus, tetapi ini memberinya aura surgawi. Matanya cerah dan tampak dipenuhi dengan kedalaman yang tak ada habisnya. Jika seseorang menatap matanya, mereka bisa dengan mudah terbenam dan mungkin akhirnya tidak bisa menarik diri untuk waktu yang lama. Dia memiliki penampilan sebagai penatua sejati. Ada juga kocokan di tangannya saat dia muncul di sebelah wanita berpakaian biru. Wanita berbaju biru itu dengan lembut berkata, "Junior menyapa paman tuan." Xuan Bao memandang medan perang di kejauhan dan tertawa. "Gadis kecil, tuanmu membiarkanmu memimpin pertempuran ini dan membuat semua orang mendengarkanmu. Dia bahkan sengaja memilih tempat ini untuk medan perang. Kekayaan seperti ini bukanlah sesuatu yang sering terjadi." Saat dia tersenyum, Xuan Bao tampaknya tidak peduli tentang pertempuran sama sekali. Hanya saat dia melihat ular Mungazer barulah matanya menyusut. Dia mengungkapkan senyum yang bermakna. "Aku tidak berpikir catatan alam surgawi hujan kuno itu benar." Xuan Bao tersenyum saat dia melihat ular Mungazer bergerak maju sambil dikelilingi oleh para kultivator Alhiven. Matanya menyala dan tangannya melambai di udara saat dia dengan lembut berkata, "Pelindung surgawi hujan." Setelah dia berbicara, semburan raungan bergema di antara bintang-bintang. Retakan raksasa muncul di hadapan Xuan Bao. Tekanan yang sangat kuat mengelilingi daerah itu. Ada kilatan cahaya keemasan saat seorang pria berarmor emas berjalan keluar. Pria emas ini memancarkan sinar keemasan. Dengan satu langkah, pria lapis baja emas ini turun dari celah. Kemudian ada lebih banyak kilatan emas dan 3 pria lapis baja emas melangkah keluar. Saat Wang Lin melihat mereka, matanya menyusut. Dia sangat terkejut. Penjaga surgawi.
Wang Lin jelas merasa bahwa keempat pria ini memancarkan aura yang sama dengan Teasan. Keempat orang besar ini jelas disempurnakan menggunakan metode rahasia yang diciptakan Kaisar Surgawi King Lin. Penjaga surgawi terbagi antara emas, perak, tembaga dan besi. Keempat orang ini semua adalah peringkat emas. Wang Lin menatap Xuan Bao dan dengan cepat mundur ke tepi pusaran. Setelah empat penjaga surgawi muncul, Xuan Bao mengangkat tangannya sambil mengenakan ekspresi netral. Dalam sekejap, empat penjaga surgawi melesat ke Mungazer. Saat Mungazer meraung, tentakelnya menyapu sekitarnya. Pada saat yang sama, Dewa Darah dan yang lainnya di sekitarnya segera menyerbu ke empat penjaga surgawi. Dewa Darah membentuk segel saat dia bergerak maju. Kemudian cahaya darah menyebar dan dia melambaikan tangannya. Lautan darah muncul entah dari mana dan melesat ke depan. Namun saat lautan darah menghantam penjaga surgawi, itu nyaris membuat mereka berhenti sejenak. Penjaga surgawi memisahkan diri dalam empat arah dan mengelilingi ular Mungazer bersama dengan kultivator Al-Hiven. Tangan Xuan Bao meraih kekosongan sekali lagi dan celah lain muncul. 9 kupu-kupu hitam tiba-tiba terbang keluar. 9 kupu-kupu ini dari kejauhan tampak sangat ganas. Saat itu muncul, mereka mengepakkan sayap mereka dan badai pun terjadi. Badai ini sangat kuat dan menyapu ke depan. 9 kupu-kupu terbang maju dalam tarian. Saat kupu-kupu muncul, bahkan dengan keteguhan mental Wang Lin, ekspresinya berubah. Ini adalah kupu-kupu yang dibentuk oleh kereta perang. Wang Lin tersentak, tetapi kemudian dia segera menemukan perbedaan. Kupu-kupu yang dibentuk oleh kereta perang berwarna-warni dan sangat indah. Namun 9 kupu-kupu ini sangat hitam, jelas kekuatan kupu-kupu ini pergi ke ekstrim lain dibandingkan dengan kupu-kupu Wang Lin. Apa identitas orang tua ini? Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Bahkan King Sui tidak membuat Wang Lin terkejut. Bahkan kultivasi misterius yang menghentikan pertempuran antara King Sui dan Dewa Darah membuat Wang Lin merasa sangat tidak percaya. Seorang penjaga surgawi dan kupu-kupu keduanya adalah harta yang dimiliki Wang Lin. Namun saat dia melihatnya di tangan orang lain, itu menyebabkan keterkejutannya mencapai puncaknya. Wang Lin menarik napas dalam dan tidak lagi melihat. Dia bergerak sangat cepat dan melesat ke arah harta yang mengambang di antara bintang-bintang yang telah dia perhatikan untuk sementara waktu. Harta ini adalah ukiran kayu yang diambil si iblis hitam. Meskipun hanya setengahnya yang tersisa, itu masih mengeluarkan tekanan kuat. Ekspresi Wang Lin suram. Pertempuran saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia ikuti. Pilihan terbaik saat ini adalah mengambil keuntungan. Wang Lin bergerak sangat cepat saat ia melesat ke arah ukiran kayu yang setengah rusak itu. Ada banyak orang yang memiliki gagasan untuk mencari harta selama pertempuran ini, jadi tidak mengherankan bahwa ada beberapa kultivator berkelahi satu sama lain di sekitar ukiran kayu, tidak membiarkan siapapun mendekat. Kedatangan Wang Lin segera menarik perhatian para kultivator. Ini menyebabkan orang-orang ini segera mengubah arah tanpa ragu. Kultivator Al-Hiven ragu sejenak, tetapi kultivator aliansi segera mengirim beberapa orang setelah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang saat tangannya membentuk segel, lalu dia melambaikan tangannya. Embusan angin menerpa ke depan, dan setelah itu Wang Lin tanpa ampun melemparkan pukulan. Ada ledakan keras dan riak keras dari pukulan dikombinasikan dengan hembusan angin untuk menciptakan kekuatan yang unik bagi Wang Lin. Kekuatan dewa kuno dikombinasikan dengan kekuatan mantra adalah awal dari kekuatan Wang Lin. Namun kedua kekuatan ini baru saja mulai bergabung dan belum menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Saat itu disapu oleh para kultivator aliansi, tubuh dan jiwa asal mereka bergetar dan mereka merasakan kekuatan misterius yang tak terbayangkan datang. Mereka tidak bisa tidak mundur karena mereka seolah-olah akan segera mati jika tidak mundur. Mereka belum pernah menemukan mantra seperti itu selama bertahun-tahun berkultivasi. Mata Wang Lin menyala dan tungku dewa kuno muncul di sekitarnya. Dalam sekejap, dia bertukar tempat dengan salah satu dari mereka. Di mata para kultivator di sekitarnya, visi mereka kabur dan Wang Lin juga mengubah posisi. Dia kemudian keluar dan tiba di sebelah ukiran kayu dalam sekejap. Namun saat dia mendekat, sinar energi pedang muncul dari kehampaan dan menerjangnya. Energi pedang ini mengandung aura yang sangat tirani, seolah semuanya harus menghindarinya atau dihancurkan. Wang Lin tidak terbiasa dengan energi pedang ini, itu adalah sesuatu yang menjadi milik Ling Tianho. Harta ini milik Chenlong Dao Lou pedang sekteku. Suara dingin bergema sebagai sinar energi pedang mendekat. Jika Wang Lin mencoba untuk mengambil harta, dia akan terkena energi pedang. Ekspresi Wang Lin tetap biasa dan dia tidak ragu sama sekali untuk mengambil ukiran kayu. Matanya menampakkan cahaya misterius saat dia meludahkan sesuatu untuk menghalanginya. Cap penyegelan surgawi 18 neraka langsung muncul dan energi pedang menabraknya dan runtuh. Cap penyegelan surgawi 18 neraka tidak bergerak sama sekali, lalu Wang Lin menariknya kembali. Seorang kenalan lama yang nyaris tidak melarikan diri dengan jiwanya saat itu berani mencuri harta di depanku. Wang Lin meninggalkan kata-kata dingin ini, dan ekspresi wajah Chenlong berubah. Dia tahu itu bukan saatnya untuk membunuh sekarang, jadi dia pergi. Ada terlalu banyak kultivator selama pertempuran ini, jadi tidak mungkin untuk melihat dengan jelas wajah satu sama lain. Juga,
Wang Lin tidak pernah tinggal di satu tempat terlalu lama dan terus bergerak, jadi Chen Long tidak mengenali Wang Lin. Namun saat Chen Long melihat ke atas, Wang Lin tampak agak akrab, tetapi dia tidak pernah mencocokkan orang ini dengan Wang Lin. Sekarang dia mendengar kata-kata Wang Lin, seolah-olah sambaran petir melintas di benaknya. Ketidakpercayaan memenuhi matanya saat dia berseru, "Kamu!" Wang Lin tidak memperhatikan Chen Long dan menghilang. Dia berkeliaran di medan perang dan terus mengambil hartal. Namun akal ilahi terkunci pada Mungazer, menunggu kesempatan, saat aliansi memulai pertempuran melawan Mungazer sehingga ia bisa mendapatkan warisan di dalam Mungazer. Tatapan Wang Lin sesekali akan beralih ke wanita bergaun biru. Sikapnya terhadapnya sangat aneh. Sementara Wang Lin dengan hati-hati berkeliaran, dia bertanya-tanya siapa wanita itu. 4 penjaga surgawi mengelilingi Mungazer. Mereka menciptakan lingkaran emas yang menjebak Mungazer di dalamnya. Saat Dewa Darah dan lainnya membalas, 9 kupu-kupu mengepakkan sayap mereka dan membentuk badai dengan Mungazer sebagai pusatnya. Sebuah pusaran yang tampaknya menghubungkan langit dan bumi terbentuk. Dewa Darah dan lainnya memiliki ekspresi suram di dalam pusaran. Mereka menggunakan harta masing-masing, menciptakan keributan. Mungazer bahkan lebih marah, terperangkap 2 kali membuatnya hampir gila. Saat meraung, kata-kata para dewa kuno keluar. Mungazer menggunakan mantra para dewa kuno. Mata Xuanbao bersinar dan dia menunjuk ke depan sambil tertawa. Kecepatan sayap 9 kupu-kupu itu meningkat dan garis-garis hitam muncul. Garis hitam yang tak terhitung jumlahnya berpotongan di sekitar Mungazer dan dengan cepat membentuk pengepungan. 4 penjaga surgawi mengeluarkan raungan dan tubuh mereka bergetar dan langsung tumbuh menjadi 1000 kaki. Kemudian mereka meluncurkan serangan bersama. Wajah Xuanbao tersenyum saat mengulurkan tangan dan celah muncul. Gas hijau keluar dari celah ini. Bersamaan dengan gas hijau, aura yang membuat pikiran semua kultivator dalam 5000 km bergetar muncul. Tubuh Wang Lin bergetar. Saat dia melihat dari dekat, dia melihat panah keluar dari celah. Panah ini terlalu besar. Panjangnya lebih dari 300 kaki dan lebar 7 kaki. Itu sangat hijau dan ujung panah memiliki 6 tepi. Di ujung panah, ada bulu ungu. Selain itu, ada beberapa noda darah merah gelap pada panah. Apa yang mengguncang semua kultivator di sekitarnya adalah noda darah merah gelap itu. Saat panah itu muncul, bahkan ekspresi Dewa Darah dan lainnya berubah. Bahkan Tuan Flamespark yang bertarung melawan Wudoken, bergetar dan segera melihat panah 300 kaki. Panah kekosongan Nirvana Semu.